Izin untuk share screen ya Pak dengan teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 sekaligus sebagai moderator pada minggu lalu. Izinkan saya bersama teman-teman kelompok 7 memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Yang pertama, ada dari teman kita, Rosita. Dia bertanya, kemampuan berbicara itu sangatlah penting dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang, terutama oleh mahasiswa. Kemampuan berbicara sangat diperlukan ketika harus berbicara di hadapan orang atau khalayak ramai. Contohnya seperti ketika presentasi, namun tidak semua orang berani dan lancar dalam berbicara di hadapan orang lain, terutama bagi mereka yang memiliki sifat introvert. Lalu, bagaimana cara yang dapat membuat seorang introvert mampu berretorika? Nah, di sini jawabannya berbicara di depan publik bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan agar bisa tampil dengan baik. Apalagi untuk kalian ketika belum terbiasa, karena belum apa hal ini sebetulnya bisa dimaklumi mengingat kebanyakan orang introvert yang lebih memilih untuk terlibat dalam komunikasi one-on-one atau personal. Ketakutan pertama yang biasa dikhawatirkan para introvert adalah tidak tahu mau berbicara apa di depan publik. Padahal sebenarnya kalian udah mahir dengan topik yang nantinya akan dibicarakan. Nah, yang bisa dilakukan biasanya itu yang pertama menunjukkan kalau kalian itu tidak gugup. Yang kedua, jangan takut dengan para audiens, karena berdasarkan pengalaman pribadi ya, biasanya itu kalau kita menghadap audiens itu lebih berani gitu. Sedangkan kalau kita nggak berani menatap audiens, yang ada tidak ada orang yang hidup di dunia itu tanpa memiliki kelebihan. Dan kamu juga pasti punya kelebihan itu. Jadi ketahui dan kenali dengan baik apa kelebihan kamu. Kalau kamu orang humoris, maka kelihatan di sisi humor kamu ketika berbicara di depan publik. Kalau kamu orang yang sering menggunakan pengandaian, gunakan itu juga untuk memperluas cakupan hal yang nantinya akan kamu sampaikan. Dengan mengetahui apa kelebihan kamu, itu akan menjadi nilai lebih. Geser ke bawah coba. Dan bisa terus kamu asah agar kemampuan public speaking kamu menjadi lebih baik lagi karena kamu menjadi diri kamu sendiri, bukan terpaku kepada orang lain. Soal yang kedua dari teman kita, Fitrah Diva Adawiyah. Kepada teman kelompok 7 yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitra Deva Adawiyah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara untuk menentukan tema dalam berbicara yang baik untuk kalangan MI atau SD? Secara umum, tahap-tahap pembelajaran berbicara terdiri dari tahap perencanaan berbicara dan evaluasi. Tahap pertama yang perlu dilakukan guru yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan dalam pembelajaran berbicara dimulai dari menentukan tujuan, pemilihan, dan menentukan materi yang sesuai. Penentuan tujuan juga berhubungan dengan pemilihan penampilan siswa karena membantu siswa untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan tujuan, sehingga pembicaraan menjadi lebih fokus. Setelah penentuan tujuan, hal lain yang termasuk dalam tahap perencanaan adalah menentukan di sini adalah data atau informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti
dibuktikan kepada Tiara. Terima kasih kepada Nurtia atas jawaban dari teman kita Rifa. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga ada dari teman kita Diva Kamila. Kepada teman-teman kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan dari Diva Kamila, Makasih persilahkan. moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Diva Kamila. Pertanyaannya adalah, dalam keterampilan berbicara, adanya pembuatan draft atau konsep setelah materi. Nah, apa saja sebuah draft? Jawabannya, dalam kesulitan seseorang untuk mengembangkan materi menjadi sebuah draft ini, yaitu mengkategorikan 3 problem yang membuat skill writing menjadi sulit untuk dikuasai, yaitu permasalahan, linguistik, kognitif, dan konten. Problem yang pertama adalah linguistik. Hal ini menghubungkan dengan kelihayan kita dalam menuliskan struktur yang benar, dan karenanya kalimat-kalimat yang terbentuk akan dapat menyatu satu sama lain. Hasilnya adalah teks yang dibuat bisa dieksplikasi oleh pembaca dengan baik. Permasalahan yang kedua adalah problem kognitif yang berhubungan dengan penugasan dengan penguasaan kita pada bentuk-bentuk bahasa, struktur, grammar yang berguna bagi komunikasi yang efektif dalam writing. Menurut Harmer, tahun 2004 mengistilahkannya dengan organization problem yang tentu saja lebih baik daripada organization problem dalam speaking. Permasalahan yang ketiga adalah problem tentang ide. Hal ini berhubungan dengan apa saja yang bisa kita tuangkan dalam tulisan. Dan seringkali kita kehilangan ide di tengah proses menulis. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Aziza yang telah menjawab. Pertanyaan keempat ada dari teman kita Lutfi Hamida. Pertanyaannya, dalam pembagian retorika terdapat pembinaan teknik berbicara yang membuat keefektifan dalam bermonolog dan dialog. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembinaan teknik bicara? Ingin menjawab, yang pertama, kuasai komunikator. Gunakan kata-kata pengantar yang membuat audiens merasa dihargai dan diperhatikan. Yang kedua, kuasai emosi yang diajak berbicara. Nah, cara untuk menggali emosi ini dengan memaparkan paparan Anda dengan gambar, ilustrasi, cerita, atau video yang dapat menarik perhatian mereka. Yang ketiga, ulangi hal yang penting. Cobalah untuk mengulang poin-poin penting yang perlu diingat oleh audiens dengan mengulangi kalimatnya di tengah atau di akhir. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima dari teman kita, Ismi Pranestika. Bagi teman kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan Ismi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Tiara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismi Pranestika. Pertanyaannya, dalam berretorika dibutuhkan sebuah data. Data tanpa fakta hanya sebuah omongan belaka. Nah, menurut Tomakala, bagaimana kita untuk berretorika dengan sebuah data yang berdasarkan fakta? Penyampaian pesan dalam komunikasi harus didukung oleh penalaran yang benar agar pesan yang disampaikan mempunyai kekuatan atau landasan. Ini merupakan syarat yang sejak awal diperingatkan oleh Aristoteles bahwa retorika bukan sekedar permainan kata-kata atau permainan bahasa. Dengan penalaran yang benar, penyampaian pesan diharapkan menggunakan argumen-argumen yang logis dalam mempersuasi pendengarannya. Untuk mendukung penalaran yang benar, maka penyampaian pesan atau pemakaian retorika dapat menggunakan induksi, deduksi, silogisme, entimen, atau menunjukkan contoh-contoh. Karena itu dalam retorika terkandung dua hal, yakni alasan-alasan dan karakter komunikator. Alasan-alasan merupakan bukti yang digunakan dasar persuasi, dan karakter merupakan penanda psikologis apakah penyampaian pesan berbohong atau jujur. Jika tidak ditunjang oleh pengetahuan yang memadai, maka penyampaian pesan bisa menjadi tukang bual. Komunikator harus memahami benar tentang apa yang ingin disampaikan. Untuk itu, ia harus memiliki pengetahuan yang luas
terhadap hal yang ingin disampaikan. Selain itu, ia harus mempunyai fakta-fakta yang relevan tentang apa yang hendak disampaikan dan memiliki ide atau gagasan yang jelas tentang bagaimana menyampaikan kepada pendengarnya. Ini berarti komunikator harus menguasai benar tentang materi dan strategi penyampaian. Berkaitan dengan materi dan strategi penyampaian, diperingatkan bahwa yang pertama pemahaman atau pengetahuan tentang materi yang ingin disampaikan merupakan hal yang esensial bagi penutur. Yang kedua, keberhasilan retorika tergantung pada pengetahuan penutur terhadap pendengar dengan segala aspeknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurtia dan Syifa Aziza yang telah membantu menjawab. Selanjutnya, dari kelompok 7 terdapat 5 pertanyaan. Selanjutnya dari kelompok 7, sekian. Lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada PJ. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7. Selanjutnya presentasi makalah dari kelompok 8. Dari kelompok 8 siapa yang ingin share screen? Erli. Izin share screen ya. Baiklah. Sudah terlihat belum? Udah, Lai. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator dari kelompok 8 untuk memandu perkuliahan kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama itu Erli Azahra Setiani, saya sendiri Masyura Putri, Rasyad Amar, Nur Fadilah. Nah, materi yang akan dibahas oleh kelompok 8 ini yaitu keterampilan membaca. Next. Nah, adapun poin-poin pembahasannya, yang pertama itu definisi membaca, kemudian tujuan membaca, kemudian mengembangkan keterampilan membaca, aspek-aspek membaca, membaca sebagai suatu keterampilan, dan tahap-tahap membaca. Next. Nah, langsung aja pada poin pembahasan yang pertama, yaitu definisi membaca yang akan dijelaskan oleh Erli Azahra. Kepada Erli Azahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Membaca bahkan merupakan suatu sumber pengetahuan dan bagian yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Menurut Dahlman, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses pengenalan bentuk-bentuk huruf dan tata bahasa serta kemampuan memperolok dan memahami isi ide atau gagasan baik tersurat, tersirat, bahkan tersorot dalam suatu bacaan. Yang kedua, ada tujuan membaca.
Tujuan membaca menurut Tarigan yang pertama ada tujuan behavional atau yang disebut tujuan tertutup atau tujuan instruksional. Tujuan ini biasanya diarahkan pada kegiatan membaca antara lain memahami makna kata, keterampilan-keterampilan studi, dan pemahaman. Yang kedua, ada tujuan ekspresif. Tujuan ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri, membaca penafsiran, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Membaca menurut pakar Nur Hadi juga mengemukakan bahwa ada berbagai macam variasi tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk tujuan studi atau telaah ilmiah. Yang kedua, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya tulis atau karya sastra. Yang keempat, membaca untuk mengisi waktu luang. Yang kelima, membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah. Yang ketiga, ada membaca sebagai suatu keterampilan. Sebagai pembaca atau seorang guru bahasa, haruslah menjadi hari serta memahami dengan sesungguhnya bahwa membaca merupakan hal yang kompleks. Dengan demikian, hal yang perlu diperhatikan bahwa membaca mencakup 3 komponen. Yang pertama, pengenalan terhadap aksara tanda-tanda baca pada komponen. Ini merupakan suatu kemampuan atau keterampilan untuk mengenal bentuk-bentuk yang tersurat dalam suatu bacaan. Yang kedua, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Kemampuan dan keterampilan untuk menghubungkan antara bentuk lambang, bahkan bunyi, dengan bahasa. Kegiatan membaca berawal dari belajar mengenai sesuatu. Yang ketiga, ada hubungan lebih lanjut dengan A dan B dengan makna atau kemampuan dan keterampilan yang berkualitas, yaitu mempunyai intelektualitas dan kognitif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Erli. Ada poin pembahasan selanjutnya yaitu aspek-aspek membaca yang akan dijelaskan oleh Fadil. Kepadanya saya persilakan. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek membaca. Nah, menurut Tarigan, ada 3 aspek penting dalam kemampuan membaca permulaan. Yang pertama yaitu pengenalan pada bentuk-bentuk huruf dari dan tanda baca. Nah, pada tahap ini itu pertama kali mengenal huruf dan tanda baca serta cara pengucapannya hingga membentuk suatu kata yang bermakna. Misalnya pada rangkaian huruf gitu, huruf buku, maka dibaca sesuai apa yang harus dibaca atau kata yang lainnya gitu. Yang kedua itu ada pengenalan unsur-unsur linguistik. Pada tahap ini pengenalan makna kata, pola kata, dan tanda-tanda baca lainnya. Terus yang ketiga itu ada pengenalan pola ejaan dan bunyi. Pada tahap ini belajar cara menyuarakan kata yang tertulis. Misalnya kata buku, maka cara menyuarakannya harus apa yang sesuai dengan tulisan di buku. Terus lanjut. Nah, menurut Tampo Lubolon, yaitu menyebutkan 2 aspek penting dalam membaca permulaan. Yang pertama itu adalah kesempatan membaca, di mana kesempatan membaca ini munculnya
kesempatan membaca yang dimaksud bukan hanya sekedar membaca dengan cepat. Jadi kesempatan membaca itu bukan membaca aja, tapi juga diimbangi dengan pemahaman apa yang dibaca. Adapun kesempatan membaca itu dapat diukur dalam satuan, misalnya dalam satuan menit. Yang kedua itu ada pemahaman membaca. Nah, selain kesempatan membaca, pemahaman membaca adalah banyaknya jawaban benar tentang pertanyaan yang diberikan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Pemahaman membaca diukur dengan satuan berapa persen pemahaman membaca seseorang. Udah, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadil. Nah, poin pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan membaca yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, ini tuh cara untuk membangun kemampuan membaca selama proses membaca, yaitu meliputi yang pertama menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. Itu merupakan cara untuk menentukan nilai dari pemahaman yang baik dari materi yang sudah dibaca. Selanjutnya merekam elemen cerita, mencari dan merekam beberapa unsur seperti karakter utama, karakter kecil, titik balik, latar, judul, penulis, atau nama ilustrator. Kemudian selanjutnya itu mencari informasi spesifik, yaitu mencari petunjuk untuk menjawab pertanyaan tertentu. Sebagai contoh, meminta untuk menentukan tipe karakter tokoh utama. Kemudian menentukan kalimat penting pada tiap bagian wacana, yaitu mengidentifikasikan urutan merupakan keterampilan penting bagi pembaca dan juga bagi penulis. Selanjutnya mengidentifikasikan ide utama, yaitu artikel pada surat kabar atau media lainnya dapat membantu mengembangkan konsep ide utama dan mendukung rincian. Yang terakhir itu membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan saat membaca sangat membantu mengembangkan keterampilan membaca. Next. Nah, selanjutnya itu tahap-tahap membaca. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Barat, perkembangan membaca anak-anak dapat dikategorikan ke dalam 5 tingkatan, yaitu tahap magic, konsep diri, membaca antara, lepas landas, dan independen. Nah, menurut Cochrane atau Brewer pada tahun 1995, setiap anak mengalami 5 tingkatan membaca tersebut. Next. Nah, adapun pengertian dari tahap perkembangan membaca menurut teori Barat antara lain yang pertama itu tahap magic. Nah, pada tahap magic ini belajar tentang guna buku, mulai berpikir bahwa buku adalah suatu yang penting. Kemudian anak melihat-lihat buku, membawa-bawa buku, dan sering memiliki beberapa buku favorit. Yang kedua itu tahap konsep diri. Nah, pada tahap ini anak melihat diri sendiri sebagai pembaca, mulai terlihat dalam kegiatan seperti pura-pura membaca, kemudian mengambil makna dari gambar, membahaskan buku walaupun itu tidak cocok dengan teks yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga itu tahap membaca antara. Nah, pada tahap ini anak-anak memiliki kesadaran terhadap bahan cetak atau print. Mereka mungkin melihat kata yang sudah dikenal, mencatat kata-kata yang berkaitan dengan dirinya, dapat membaca ulang ceritanya yang telah ditulis dengan membaca puisi, dan pada tahap ini anak mulai mengenali alfabet. Kemudian tahap lepas landas. Pada tahap ini anak-anak mulai menggunakan 3 sistem tanda atau ciri, yaitu grafofinik, semantik, dan sintaksi.
Nah, mereka mulai memiliki gairah untuk membaca, mulai mengenali huruf dari konteks, memperhatikan lingkungan huruf cetak, dan membaca setiap tulisan yang ada di sekitarnya, seperti tulisan pada kemasan atau tulisan-tulisan yang ada di jalanan. Yang terakhir itu tahap independen. Nah, pada tahap ini, anak dapat membaca buku yang tidak dikenal secara mandiri, mengkonstruksi makna dari huruf dan dari pengalaman sebelumnya, dan isyarat penulis. Anak-anak dapat membuat perkiraan tentang materi bacaan, materi berhubungan langsung dengan pengalaman yang paling mudah untuk dibaca. Next. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok 8. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih para pemakalah kelompok 8, betul ya? Iya, Pak. Mas Syuro. Baik. Kawan-kawan sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok 8, tadi pertanyaan silakan dituliskan pada kolom chat. Dan sesi ini merupakan sesi pertama dari rangkaian materi terkait dengan keterampilan berbicara. Betul, Mas Syuro ya? Ini Iya, Pak. kelompok pertama dari kelompok membaca ya. Nah, baik. Kawan-kawan sekalian, dalam hal terkait dengan keterampilan membaca itu sendiri, mohon kawan-kawan sekalian nanti disimak dengan seksama seperti halnya keterampilan yang lainnya. Ini akan mengarahkan kawan-kawan sekalian pada kepentingan membaca itu sendiri. Kawan-kawan coba nanti identifikasi diri, ya, identifikasi diri, termasuk pembaca yang manakah, gitu kan ya, dari makalah-makalah yang dibahas kita, termasuk pembaca manakah kawan-kawan sekalian selama ini, gitu ya. Tentunya dalam konteks membaca tidak hanya sebatas bukan membaca WA saja, gitu ya, tapi membaca lanjutan, karena kawan-kawan sekalian sudah pada level berpikir level 6 KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kawan-kawan sekalian, posisi kawan-kawan sebagai sarjana S1 berada pada level KKNI level 6. Saya ada pengalaman kemarin banget gitu ya, ketika saya menginformasikan terkait dengan kepentingan melampirkan NPWP untuk para pamong, baik itu guru dan kepala sekolah ya. Nah, kemudian saya lampirkan juga sebagai dasar hukumnya berupa SK gitu ya. Nah, di grup mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan PLP. Nah, kemudian ketika saya publikasikan, maka mayoritas memahami gitu kan. Di balik itu kemudian ada yang mempertanyakan, Pak, mohon maaf, berdasarkan surat yang saya baca dari yang Bapak kirimkan, gitu kan, surat ini terbatas hanya pada skup karyawan UIN saja, katanya, terkait dengan kepentingan NPWP itu sendiri. Padahal dalam pengantar sudah saya sampaikan bahwa karena ini merupakan kebijakan dari kantor pajak negara kita terkait dengan kewajiban melampirkan NPWP gitu ya. Nah, artinya berlakunya tidak hanya sebatas untuk karyawan UIN saja, tapi berlaku kepada siapa saja yang dia punya hak untuk menerima honorarium ataupun gaji gitu ya. Nah, maka jawaban saya begini kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa level KKNI 6 pasti bisa memahami informasi yang saya sampaikan gitu ya. Nah, di balik ini apa kawan-kawan sekalian, saya bercerita tentang hal ini memang fakta kawan-kawan sekalian, banyak sekali mahasiswa yang tidak memahami suatu teks gitu ya, satu teks yang dibacanya itu dengan seksama. Ya. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan membaca. Keterampilan membaca, level kawan-kawan sekalian saat ini sudah level pada level lanjut, membaca lanjut gitu ya. Jangan sampai di antara kalian saat ini mahasiswa semester 5 masih berpikirnya atau masih punya
kebiasaan membacanya level pemula, jangan sampai itu ya. Level pemula yang hanya sebatas mencari informasi apa, siapa, di mana, bagaimana gitu ya. Tidak, tapi Anda sebagai pembaca lanjutan sudah memahami konteks dari apa yang dibacanya. Apalagi kawan-kawan sekalian makin dekat dengan halaman yang pada prosesnya kawan-kawan sekalian tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis dalam skripsinya gitu ya, gara-gara gagal paham dari apa yang dia baca gitu ya. Itu yang sering terjadi kawan-kawan sekalian ya. Dari sekarang makanya coba kawan-kawan sekalian identifikasi diri pada tipe yang manakah kawan-kawan sekalian dalam hal membaca ini gitu kan. Mudah-mudahan saya berhusnuzon, mudah-mudahan melalui mata kuliah ini menyadarkan kita akan kepentingan bagaimana sih menjadi pembaca yang baik itu sendiri gitu ya. Nah itu. Nah ini sekali lagi materi keterampilan membaca, keterampilan membaca memberikan lagi bekal konten kepada kita sekalian. Kemudian kawan-kawan praktikan dalam keseharian terkait dengan bagaimana sih menjadi pembaca yang baik gitu kan. Dan bagaimana cara-cara membaca orang-orang yang pada level membaca tingkat lanjut. Pada makalah berikutnya, kawan-kawan sekalian akan banyak lagi membaca, menggali informasi terkait dengan keterampilan membaca itu sendiri. Ya, ada membaca ekstensif, ada membaca intensif. Nah, baca intensif itu ragamnya sangat banyak sekali ya. Ada telaah isi, ada telaah bahasa, ada telaah sastra, gitu kan. Nah, nanti akan dibagi lagi kawan-kawan sekalian dari setelah tersebut. Nah, di antaranya di level SD kelas 4 itu sudah mulai kita mengajarkan kepada mereka terkait dengan bagaimana sih membaca intensif ya, membaca intensif tingkat awal gitu ya. Nah, itu kawan-kawan sekalian dengan materi-materi yang nanti akan kita ajarkan pada siswa-siswa kelas baik itu kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian tidak gagal untuk mengajarkan satu materi karena ilmunya dapat, kemudian cara mengajarkannya dapat, kemudian pendekatan psikologis terkait dengan apa yang harus lakukan kepada para siswa. Baik kawan-kawan sekalian, tampaknya Mas Suro sudah di kopiannya. Sudah, Pak. Sudah di copy semua oleh kawan apa? Oke, sudah. Baik.